Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan terkait ujian akhir semester dari dosen pengampu mata kuliah Sistem Moneter Islam. Jadi langsung saja saya akan menjawabnya. Pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dengan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk 3 tujuan meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Namun dalam Islam, tujuan permintaan uang hanya terdapat 2 tujuan, yaitu tujuan transaksi dan tujuan berjaga-jaga. Menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan konsep struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Sebuah sistem memiliki persyaratan unik dalam mengendalikan struktur institusional yang akan menjamin berjalannya sistem dengan baik. Struktur kebijakan moneter Islam menjalankan sistem ekonomi yaitu non-ribawi, sehingga setiap dasar pemikiran manajemen moneter dalam konsep ekonomi Islam adalah dengan tujuan yang terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan konsep kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter di dalam ekonomi Islam tidak mengenal unsur riba dan bunga bank. Di dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya, bunga bank diharamkan secara tegas, karena pada sistem riba banyak menguntungkan kaum pemilik modal karena banyak mendapat keuntungan yang lebih dan yang dari dipinjamkan, sehingga manajemen moneter dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Instrumen moneter ekonomi Islam dikhususkan memiliki fungsi, yaitu menjaga keseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan jumlah uang di sektor keuangan, serta mencegah pelipat gandaan uang tanpa dilandasi kegiatan produktif di sektor real, meningkatkan daya tahan perekonomian pada masa krisis, dan menjadi channel untuk menyalurkan kelebihan dana di perekonomian dan mengoptimalisasikan alokasi sumber dana perekonomian. Selanjutnya, jelaskan konsep implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi ditujukan untuk menjaga agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat, sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi cukup signifikan, di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah, di khususnya Indonesia, dengan sigap mengambil langkah pencegahan. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan secara singkat jurnal mengenai kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam. Kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam di dalam pelaksanaannya pada dasarnya harus selaras dengan tercapainya tujuan dan sistem ekonomi, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat, serta sasarannya adalah pengoptimalan kesejahteraan manusia. Adapun tujuan akhir dari kebijakan moneter diasumsikan untuk tersedianya investasi dengan tingkat risiko yang beragam atau jangka panjang atau pendek, penghapusan sistem suku bunga, kecenderungan investor memilih investasi pada instrumen yang menguntungkan, tingkat keuntungan investasi tidak bersifat predetermined atau seperti suku bunga. Selanjutnya, instrumen moneter Islam dikhususkan untuk memiliki fungsi yang pertama menjaga keseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian, yang kedua mencegah penumpukan jumlah uang secara berlebihan, yang ketiga mencegah pelipat gandaan uang tanpa dilandasi kegiatan produktif di sektor real, keempat meningkatkan daya tahan perekonomian pada masa krisis, dan 5 menjadi channel untuk menyalurkan kelebihan dana di perekonomian. Terakhir, pengoptimalan alokasi sumber daya perekonomian. Itulah tadi jawaban saya terkait 5 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.